Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Mungkin sebagian udah ada yang tahu brand Nothing ya. Gue udah sempet juga bahas waktu itu, gue sempet bikin video tentang Nothing Ear One. Kemudian sekarang gue juga lagi pakai Nothing Phone 2. So far sih gue cukup suka ya sama produk-produk Nothing. Tapi biarpun sebenarnya kelihatannya hype, tapi kayaknya target marketnya itu cukup segmented. Nah, kali ini Nothing punya sebuah sub-brand yang namanya CMF. CMF sendiri itu fokus ke aksesoris kayak smartwatch, kemudian earbud, sama charger 65 watt. Nah, gue udah sempet nyobain dua buah produk dari CMF, yaitu adalah CMF Watch Pro sama CMF Buds Pro. Tapi kali ini gue pengen ngebahas CMF Watch Pro. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi, dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Kita bakal upload video baru setiap minggu. Yuk, kita bahas CMF Watch Pro. Sebelum ke pembahasan, gue mau bahas nama CMF dulu. Udah ada yang tahu belum kepanjangan CMF itu apa? Ya, CMF itu adalah Color, Material, dan Finish. Ini adalah sebuah term yang sering dipakai di bidang produk desain, bisa dibilang. Kurang lebih deskripsinya kayak gini ya. Nah, CMF by Nothing ini sendiri adalah sub-brand dari Nothing yang tetap ngebawa value-value dari Nothing itu sendiri, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Great design, affordable price, and focus on core product function. Nah, great design ini cukup menarik. Kita bahas CMF Watch Pro ini mulai dari desainnya dulu ya. Untuk desainnya, gue lihat ada sedikit perbedaan design direction dari Nothing yang regular. Nggak ada material transparan di produk-produk CMF. Semua finishing dan materialnya lebih generik tapi tetap simple, dengan brand color hitam, abu-abu, dan orange. Warna-warna ini secara konsisten muncul di packaging, hardware produk, dan software produknya. Bikin identity visualnya cukup kuat. Untuk Watch Pro-nya sendiri yang gue pakai ini adalah warna hitam. Dan untuk build quality-nya sendiri menurut gue cukup feels premium di bagian frame-nya karena menggunakan aluminium untuk materialnya. Tapi untuk bagian bawahnya terasa cukup plastiki karena emang beda bahan sama frame-nya. Untuk ukurannya gue cukup suka nih, layarnya besar dengan ukuran 1,96 inch. Dengan panel AMOLED beresolusi 410x502 pixel dan brightness-nya 600 nits. Walaupun nggak punya fitur auto brightness, tapi layarnya ini cukup tajam dan terang. Dan menurut gue itu adalah salah satu fitur terpenting yang ada di dalam sebuah smartwatch. Tapi kalau dilihat lebih detail, bezelnya ini sebenarnya lumayan tebal. Cuman nggak terlalu kelihatan, karena mostly watch face bawaan dari CMF itu warnanya hitam. Jadi bezelnya cuma terlihat samar-samar aja. Tapi kalau sekalinya pakai watch face berwarna, kelihatan tuh bezelnya yang tebal. Tapi buat gue yang sukanya pakai watch face warna hitam, jadinya ini nggak terlalu ngaruh sih. Kemudian buat strapnya, untuk strapnya sendiri sebenarnya cukup nyaman dan cukup lentur ya. Gue pakai Watch Pro ini kemarin cukup intensif dan gue nggak ganti ke jam lain selama sekitar mungkin 2 minggu. Untuk dipakai sebenarnya nyaman-nyaman aja, tapi setelah beberapa saat setelah dipakai itu mulai muncul ruam-ruam merah di pergelangan tangan gue dan agak gatel. Sekarang udah mendingan sih. Mungkin sebenarnya bukan masalah besar, tapi kayaknya gue nggak terlalu cocok sama bahan dari strap bawaannya ini. Tapi bukan masalah, karena sebenarnya strap bawaannya ini bisa dengan mudah diganti pakai strap lain, asal ukurannya sama, yaitu 22 mili. Oke, tadi untuk hardware ya, sekarang gue mau bahas softwarenya. Untuk softwarenya sendiri sebenarnya cukup simple ya. Ini bukan Wear OS yang bisa install aplikasi macam-macam, tapi cuman punya fitur-fitur basic, bisa dibilang kurang lebih gitu, health tracking, kemudian sleep tracking, lalu ada fitur-fitur untuk phone call, kemudian untuk kontrol musik, health trackernya juga ada nih kayak gini, tapi nggak bisa install aplikasi. Untuk UI-nya sendiri cukup mirip dengan Nothing OS dengan style dot matrix buat font dan visual icon-nya. Jadi looks-nya itu cukup simple dan clean. Salah satu hal terpenting dari sebuah smartwatch menurut gue adalah watch face. Dan watch face yang ada di CMF Watch Pro ini menurut gue keren-keren banget. Terkurasi dengan baik. Maksudnya gimana? Seringkali kita lihat watch face yang ada di smartwatch lain itu kadang terlalu liar, ngikutin model Rolex atau jam-jam lain macam-macam lah. Yang bikin secara desain jadi nggak terkurasi dan bikin identity visualnya itu jadi berantakan. Nah, untuk CMF Watch Pro ini, watch face-nya itu bikinan dari in-house team desainnya Nothing atau CMF secara langsung. Jadinya semua sesuai, mulai dari guideline pilihan warna, ada hitam, putih, abu-abu, dan oranye yang selalu konsisten, serta desain font dot matrix yang bikin identity visualnya jadi simple dan clean. Tapi ada satu watch face yang bisa kita custom sesuka hati dengan foto atau image pilihan kita sendiri. Jadinya kalau bosen dengan watch face bawaan, itu bisa kita ganti pakai
foto kita sendiri dari watch face custom ini. Oh ya, CMF Watch Pro ini juga udah punya pilihan always on display ya, jadi layarnya bisa tetap nyala, tapi pilihan watch face-nya itu khusus, nggak sama dengan watch face yang reguler kalau kita pakai. Jadi kalau pakai always on display itu watch face-nya kayak yang tadi gue tunjukin, ini adalah watch face always on display khusus. Jadi cenderung lebih sederhana, cuma nunjukin jam, jarum jam atau detik dan menit, cuman gitu doang. Jadinya beda pilihan sama watch face yang reguler. Dan so far untuk fitur-fitur lain yang gue coba semuanya berjalan dengan cukup baik. Kayak GPS tracking gue pakai buat jalan pagi, itu gue aktifin bisa ngedetect dengan cukup akurat. Kemudian ada sleep tracking juga yang bisa dipakai ketika tidur. Itu semua lancar digunakan dengan navigasi yang simple. Sayangnya health trackernya ini nggak bisa terhubung ke pihak ketiga, kayak Strava atau Nike Plus misalnya. Jadi nggak bisa sync data untuk health tracker. Dan untuk notifikasi juga so far berjalan cukup lancar. Tapi cuman bisa untuk baca aja ya, nggak bisa untuk bales chat WhatsApp gitu misalnya, nggak bisa dibales dari CMF Watch Pro ini. Cuman untuk baca aja. Dan CMF Watch Pro ini sangat bergantung sama aplikasi CMF Watch. CMF Watch ini adalah aplikasi companion CMF Watch Pro untuk di smartphone, bisa di Android atau di iOS. Fungsinya itu kita bisa cek summary health monitor, untuk tracking exercise, untuk ganti-ganti watch face, atur-atur setting, semua bisa dilakuin dari aplikasi ini. Untuk UI dan UX-nya juga udah cukup enak flow-nya. Tapi gue agak heran, CMF Watch Pro ini selalu disconnected setiap masuk ke apps CMF Watch ini. Jadi harus di-connect kembali untuk bisa dipakai. Ini aneh aja sih menurut gue, nggak kayak apps smartwatch kebanyakan. Dan untuk pilihan-pilihan watch face-nya kita juga bisa atur dari aplikasi CMF Watch ini. Cuman yang bisa kesync ke jamnya ke CMF Watch Pro-nya itu cuma satu. Sayang banget, coba kalau memorinya lebih gede, jadi bisa nge-sync cukup banyak watch face tuh kayaknya lebih enak. Karena kalau cuma satu ini harus ganti-gantian. Jadi ketika mau ganti itu watch face yang lama kehapus digantiin yang baru. Cuman punya satu slot untuk watch face. Sayang banget. Hal lain yang gue suka dari CMF Watch Pro ini adalah battery life-nya. Menurut gue salah satu elemen penting dari sebuah smartwatch selain layar itu adalah battery life ya. Battery life-nya harus boleh dibilang tahan lama lah. Gue capek sama smartwatch yang cuman bisa tahan 1 hari doang. Nambah-nambahin pikiran aja gitu, kayak selain nge-charge handphone, kita juga mesti nge-charge smartwatch tiap hari. Nah, CMF Watch Pro ini baterai life-nya cukup panjang. Gue pakai CMF Watch Pro ini dengan setting always on display-nya itu aktif. Kemudian pada tanggal 2 Desember kemarin, gue pergi ke Singapura, pagi itu berangkat, sampai pulang tanggal 6 Desember malam. Selama di situ gue nggak nge-charge sama sekali, di Singapura gue nggak nge-charge sama sekali. Gue sampai di rumah itu 6 Desember malam, baterainya tinggal sisa 20%. Nah, 20% itu kemudian gue nyalain power saving mode ya, untuk ngetes berapa lama lagi baterainya bisa bertahan. Nah, sekarang ini tanggal 8 Desember 2023, gue syuting ini itu baterainya masih ada 14% dengan power saving mode. Menurut gue baterai life-nya ini cukup oke dengan daya tahan yang mungkin bisa tahan hampir seminggu lebih ya. Buat gue sih udah cukup banget itu baterainya, dan gue happy banget dengan baterai dari CMF Watch Pro ini. Oke, buat penutup, gue suka banget sama CMF Watch Pro ini. Bahkan sekarang bisa dibilang ini adalah daily driver smartwatch gue, menggantikan smartwatch brand lain. Kekurangannya tetap ada, tapi so far gue masih bisa nerima, nggak terlalu mengganggu. CMF Watch Pro ini punya karakter, mulai dari konsistensi desainnya, serta dia itu nggak try so hard buat jadi Apple Watch atau jadi smartwatch brand lain. Ini malah ngingetin gue sama Pebble. Basic atau core features-nya itu tetap bekerja optimal, walaupun sebenarnya fiturnya itu nggak banyak-banyak banget. Layar besar, baterainya awet, harganya berapa nih? Untuk harganya, CMF Watch Pro ini dijual mulai dari 1 jutaan aja, yaitu 1.149.000 lebih tepatnya. Kalau tertarik, bisa cek ke Urban Republic atau ke online store. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau yang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita di thegridco.id. Grid sign out. Bye.